pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap bahwa pada pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat karena kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan mengambil waktu untuk saat teduh di hadapan Tuhan. Kita akan menerima khotbah dan salam oleh penginjil Apri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat-Nya atas kita sekalian. Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Ampuni setiap dosa yang telah kami lakukan, yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan, kita bersyukur karena Dia masih menjaga kita. Mari kita mau menyembah Dia, karena Dia adalah Allah yang layak untuk kita sembah. Mari kita mau naikkan pujian kita kepada-Nya. Roh-Nya yang hidup penuhi kehidupan kita, mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga jiwa kita menjadi tenang. Hadiratmu
seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Kita akan bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad. Kita akan mengakui iman kita. Saya persilakan jemaat untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya ajak jemaat sekalian, kita mau siapkan hati kita, biarlah ini kerinduan kita, bahwa kita mau Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kita mau supaya Roh Kudus selalu mengalir dalam kehidupan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, bahwa kita mau selalu dekat dengan Tuhan, karena hanya Dia yang bisa memulihkan hidup kita, memulihkan jiwa kita.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Selalu yang menjadi harapan saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja, baik sehat secara iman maupun sehat secara imun. Hari ini spesial karena kita akan memperingati Hari Pentakosta. Kebenaran firman Tuhan diambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-47. Tetapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memperingati hari Pentakosta pada hari ini, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan sinode kepada kita dalam ibadah, dalam memperingati Pentakosta pada pagi hari ini adalah Roh Kudus, penolong yang sejati. Ya. Roh Kudus, penolong yang sejati. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan tadi menjelaskan bahwa Yesus hadir ke dalam dunia itu sebagai penolong. Dan kemudian ketika dia naik ke surga, kemudian dia minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain bagi setiap orang yang percaya
kepadanya. Penolong yang lain yang dimaksud dalam bagian itu adalah Roh Kudus. Itu artinya bahwa Roh Kudus peranannya sama seperti Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia. Yesus hadir untuk menolong dan Roh Kudus hadir untuk menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Nanti kita lihat pertolongan seperti apa yang akan diberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali ke dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-47. Bagian itu berbicara ketika semua orang percaya dikatakan berkumpul di satu tempat. Ya. Ayat yang kedua kemudian dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit, saudara. Perhatikan baik-baik, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka, dikatakan, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, saudara. Ya, lidah-lidah seperti nyala api dikatakan bertebaran dan kemudian hingga pada mereka masing-masing. Setelah itu kemudian apa yang terjadi? Di situ dikatakan dalam ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi bukan hanya rasul-rasul, saudara, yang penuh dengan Roh Kudus. Kita tahu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama dikatakan ada 120 orang. Yang penuh dengan Roh Kudus bukan hanya rasul-rasul, tetapi setiap murid Tuhan penuh dengan Roh Kudus pada waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi setelah mereka kemudian mengalami yang namanya kepenuhan dengan Roh Kudus? Apa peranan Roh Kudus yang telah memenuhi hidup mereka pada waktu itu? Atau kalau kita kemudian kaitkan dengan judul, apa peranan Roh Kudus dalam menolong murid-murid pada waktu itu, saudara? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di situ dikatakan ada dua hal. Ada dua B. Yang pertama adalah Roh Kudus menolong kita untuk bersaksi. Ya. Ayat yang keempat, saudara, di situ setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, dikatakan mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain. Yang kepenuhan dengan Roh Kudus pada waktu itu dikatakan mereka adalah orang-orang Galatia. Itu yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Tetapi setelah kepenuhan dengan Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain. Mereka bisa berkata-kata bahasa Partia. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa Media. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa Elam. Mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain, yaitu bahasa Mesopotamia. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain, yaitu bahasa Pontus, bahasa Asia, bahasa Frigia, Pamfilia, Mesir, bahkan Arab dan Kreta, bahkan bahasa Roma sekalipun yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Roh Kudus memampukan mereka untuk dapat berkata-kata dalam bahasa yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemampuan berkata-kata dengan bahasa yang lain itu diberikan
oleh Roh Kudus. Artinya mereka punya kemampuan untuk berbahasa, berkata-kata dalam bahasa yang lain. Itu bukan karena mereka ikut les bahasa. Tetapi saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus memberikan kepada setiap orang itu kemampuan berkata-kata dalam bahasa yang lain yang berbeda-beda. Ada satu orang kemudian diberikan Roh Kudus kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa Partia. Kemudian orang yang lain diberikan oleh Roh Kudus kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa Media. Kemudian kepada orang yang lain, saudara, Roh Kudus memberikan kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa Mesopotamia, dan yang lain bahasa Yudea, yang lain bahasa Libya, yang lain kemudian diberikan bahasa Arab, saudara, dan sebagainya. Artinya orang-orang pada waktu itu yang kepenuhan Roh Kudus gak bisa untuk memilih bahasa apa yang ingin mereka dapatkan dari Roh Kudus. Itu adalah hak prerogatif dari Roh Kudus untuk memberikan kepada masing-masing orang pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tujuannya? Roh Kudus memberikan kemampuan kepada orang-orang pada waktu itu untuk berkata-kata dalam bahasa yang lain. Jelas bahwa Roh Kudus memberikan kemampuan itu supaya orang-orang Galilea itu mampu berkomunikasi dengan orang-orang dari bangsa yang lain, saudara. Yang menarik, saudara, apa yang mereka katakan? Ini yang paling penting, saudara. Di situ dikatakan ayat yang ke-11, bagian yang B dikatakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, jelas di sini dikatakan bahwa kemampuan berkomunikasi, berkata-kata dengan bahasa yang lain, saudara, tujuannya adalah untuk mereka bersaksi. Tujuannya adalah supaya mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi dari bangsa-bangsa yang lain yang pada zaman dulu telah tersebar. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem untuk merayakan yang namanya Pentakosta, Passover bagi mereka, saudara. Karena kalau merayakan itu mereka harus pulang kembali ke Yerusalem, dan sudah ada orang-orang yang memang lama tinggal di negeri lain, saudara, dan tidak mampu lagi berbahasa Yahudi pada waktu itu, saudara. Itulah sebabnya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada mereka untuk berkata-kata kepada orang-orang Yahudi dari bangsa-bangsa lain, saudara. Tujuannya adalah untuk mereka bisa bersaksi dengan mudah. Tujuannya adalah untuk mereka bisa menceritakan, saudara, menyampaikan kebaikan Tuhan, menyampaikan, di situ dikatakan, perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Allah dalam kehidupan mereka, saudara. Dengan kata lain, saudara, Roh Kudus memberikan kemampuan untuk berkata-kata dengan bahasa yang lain, agar mereka secara leluasa bersaksi tentang kebaikan Allah, kasih Allah
kuasa Allah yang besar, kemurahan Allah yang besar dalam kehidupan mereka. Pertanyaan bagi kita, saudara, di situ dikatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa perbuatan besar yang telah dilakukan Allah bagi mereka? Dan apa perbuatan besar yang telah dilakukan Allah kepada kita, kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, kepada saya, yang harus disaksikan kepada banyak orang? Kalau kita melihat, saudara, perbuatan-perbuatan besar yang dimaksud dalam bagian ini, bukan berkaitan tentang mukjizat kesembuhan, bukan berkaitan tentang mukjizat Tuhan Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang, 4.000 orang. Perbuatan-perbuatan besar yang dimaksud dalam bagian ini bukan berkaitan, saudara, dengan kebaikan Allah dalam melakukan mukjizat, dalam memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, saudara. Tetapi perbuatan-perbuatan besar yang dimaksud dalam bagian ini, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-40, berkaitan dengan khotbah Petrus, saudara, jelas yang dimaksud dengan perbuatan besar yang dilakukan Allah untuk mereka dan untuk kita semua, orang yang percaya saat ini, yang harus kita saksikan kepada banyak orang. Itu berkaitan tentang Injil, itu berkaitan tentang keselamatan, saudara, itu berkaitan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu perbuatan besar yang harus disaksikan oleh kita kepada setiap orang lain. Itulah sebabnya, saudara, dalam khotbah Petrus, kesimpulannya pada ayat yang ke-36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi seluruh kaum Israel, jadi seluruh bangsa. Para Rasul 1 ayat yang ke-8, Yesus naik memberikan mandat agung atau amanat agung. Kalau kuasa turun atasmu, Roh Kudus, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi, saudara. Itu artinya sampai ke ujung bumi. Seluruh bangsa, seluruh dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Melalui peringatan Pentakosta kita diingatkan akan tugas kita, karena amanat agung dalam Matius pasal yang ke-28, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, itu bukan hanya diberikan kepada para rasul, para hamba-hamba Tuhan, saudara, tetapi kepada setiap murid Tuhan, kepada setiap orang percaya. Pergi dan beritakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita melihat bahwa
ada dua respon. Ya, orang lain ketika murid-murid Tuhan pada waktu itu dengan kemampuan berkata-kata, bahasa yang lain yang diberikan Roh Kudus, menyatakan perbuatan besar keselamatan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Tetapi di situ kita melihat ada dua respon, saudara. Orang lain berkaitan tentang hal itu. Yang pertama, mereka menerima. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya itu? Kemudian di dalam ayat yang ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ayat yang ke-41 di situ dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, saudara. Ada 3.000 jiwa, saudara, yang merespon positif akan Injil, akan berita keselamatan yang disampaikan murid-murid pada waktu itu, saudara. Respon yang kedua, saudara, dikatakan menolak. Ayat yang ke-12b dikatakan mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat. Kemudian ayat yang ke-13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis, saudara. Ada orang yang menolak, bahkan justru menyindir murid-murid Tuhan Yesus yang berkata-kata dalam bahasa yang lain. Dan mereka berkata bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, ini tantangan. Yang akan kita terima ketika kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ada yang menerima, tetapi juga ada yang menolak. Itulah sebabnya Bapak Ibu melalui peringatan Pentakosta, spirit penginjilan kita dibangkitkan lagi. Kita diingatkan lagi akan pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga. Ya, dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah, bersaksilah, sampaikan perbuatan-perbuatan besar yang telah aku lakukan, yang telah Yesus lakukan dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan. Dan kabarkan itu kepada orang lain. Saudara, Roh Kudus menjadi penolong bagi murid-murid pada waktu itu untuk bersaksi. Dan juga Roh Kudus akan menjadi penolong bagi kita untuk murid-murid Tuhan atau orang yang percaya saat ini juga untuk bersaksi, menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah, terutama berkaitan tentang keselamatan. Yang kedua, saudara, Roh Kudus menolong murid-murid dan setiap kita bukan hanya untuk bersaksi, tetapi untuk berubah. Nanti kita akan lihat di dalam ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-47, ya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Siapa yang dimaksud dengan ia, saudara, dalam bagian itu? Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yang dimaksud dengan ia adalah Roh Kudus. Itu artinya kalau
Kudus datang, peranannya adalah menginsyafkan, menyadarkan dunia, artinya menyadarkan manusia dari dosa-dosa. Artinya saudara, Roh Kudus itu menjadi pribadi yang paling utama, yang merubah, yang menginsyafkan, yang membuat manusia bisa bertobat. Saudara, itu adalah karyanya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian berubah hidupnya, bertobat, dari yang dulunya saudara, karakter kita, perbuatan kita adalah perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang jahat. Dan kalau sekarang kemudian kita sudah berubah, kita sudah insyaf dari manusia lama kita, dan kemudian kita bertobat sekarang menjadi manusia baru, betul-betul baru saudara. Yang lama kita tinggalkan, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu kemudian kita tinggalkan. Sekarang hidup kita menjadi hidup yang baru, hidup yang bertobat di hadapan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah karya Roh Kudus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang lain yang kemudian menerima Tuhan Yesus karena kita menginjilinya, ingat saudara, kalau orang itu kemudian bertobat, kalau orang itu kemudian menerima Yesus, itu adalah karya Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupannya yang menginsyafkan kita. Kita hanya alat saudara, kita hanya dipakai menjadi sarana untuk menyampaikan Injil. Tetapi yang membuat orang itu kemudian menerima Yesus saudara, dan kemudian insyaf dan kemudian bertobat menerima Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah karya Roh Kudus saudara. Jadi jangan sombong, saudara. Jangan kemudian kita berkata, kalau bukan karena saya, orang itu nggak mungkin kemudian menjadi orang percaya, bisa menerima Tuhan Yesus Kristus. Kalau kemudian kita dipakai Tuhan untuk merubah orang lain yang tadinya jahat, kita konseling orang itu kemudian berubah hidupnya, berubah 180 derajat, kemudian menjadi orang yang baru, kemudian menjadi orang yang baik saudara. Itu bukan karena kita saudara, kita hanya menjadi alat saudara, tetapi saudara, pribadi yang paling utama yang mengubah kehidupan orang itu adalah Roh Kudus. Itu adalah karya Roh Kudus bagi orang itu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus bagi orang itu, yang menginsyafkan dari setiap dosa-dosa atau kehidupan yang lama yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itu betul-betul adalah pekerjaan Roh Kudus dan karya Roh Kudus saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat urutan perubahan seseorang saudara. Ya. Di situ dikatakan yang pertama bertobat. Urutan yang pertama adalah bertobat, saudara. Ayat yang ke-38 di situ dikatakan, ayat yang ke-37 dulu, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Orang bisa berubah kalau mereka mendengar saudara,
mendengar Injil dikatakan. Kemudian ayat yang ke-38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Itu langkah pertama dalam perubahan seseorang, bertobat. Kemudian saudara, urutan perubahan setelah mengalami pertobatan. Baru kemudian di situ dikatakan mereka bertekun. Ayat yang ke-42, saudara, dikatakan setelah mereka menerima Yesus, setelah mereka mengalami pertobatan, saudara, ayat yang ke-40 dikatakan mereka bertekun. Bertekun dalam hal apa saja? Di situ dikatakan dalam pengajaran. Orang yang sudah berubah, saudara, orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan yang sudah betul-betul mengalami perubahan, bukan hanya sekedar bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kemudian mengalami perubahan. Mereka kemudian bertekun dalam pengajaran. Mereka setia, saudara, dalam mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Kemudian mereka bertekun dalam persekutuan. Kemudian mereka bertekun dalam berdoa. Ini urutan kedua, saudara. Yang pertama bertobat, kemudian yang kedua urutan perubahan. Orang percaya, mereka kemudian bertekun, saudara. Baru kemudian urutan yang ketiga, mereka bersatu. Ayat yang ke-44, saudara, dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Di dalam kesatuan mereka, mereka saling dalam kesatuan yang disebut sebagai tubuh Kristus, saudara. Mereka di situ saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Bahkan yang luar biasa, saudara, dikatakan ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Orang yang berubah, saudara, mereka memiliki empati, mereka memiliki kepekaan sosial, mereka memiliki kepekaan hati, saudara. Mereka mudah berbelas kasihan, sama seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Bahkan di situ dikatakan orang yang berubah, mereka sampai di situ dikatakan rela menjual hartanya melihat keberadaan saudaranya, saudara, satu tubuh Kristus yang kemudian kelaparan, yang nggak bisa makan, saudara. Kemudian mereka memiliki empati dan menjual itu, membagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ini perubahan, saudara. Ya. Pertanyaan bagi kita, saudara, apakah kita betul-betul sudah berubah? Kalau kita sudah berubah, parameternya, saudara, 3 hal tadi. Kita bertobat, kita bertekun, saudara. Itu ciri-cirinya orang yang sudah berubah. Orang percaya yang sudah mengalami perubahan dalam hidup ini. Bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam berdoa, kemudian bersatu dengan tubuh Kristus yang lain, saudara. Ada empati, ada kepekaan sosial, ada belas kasihan. Kalau ini ada 3 indikator ini atau 3 ciri ini ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya kita adalah orang-orang yang sudah berubah, yang sudah membiarkan Roh Kudus mengubah kehidupan kita. Apakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah ada Roh Kudus dalam hidupnya,
tidak mengalami ketiga hal ini, bisa tidak mengalami ketiga hal ini, tiga urutan dalam perubahan yang seharusnya ada. Bagian yang lain bisa saja Roh Kudus pun bisa didukakan oleh kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan yang dimaksud tentu adalah perubahan yang baik, ya. Bukan perubahan yang semakin buruk, Saudara, tetapi perubahan yang semakin baik, ya. Karena di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-47, setelah murid-murid Tuhan Yesus, setelah orang-orang kemudian menerima Yesus, ya, mereka bertobat, mereka berubah, Saudara. Dikatakan ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Perubahan mereka adalah perubahan yang baik. Buktinya kehidupan mereka setelah mengalami perubahan disukai semua orang lain. Tetangga kanan kiri menyukai kehidupan yang baru yang dialami oleh setiap orang-orang yang sudah berubah karena percaya kepada Kristus. Mereka menjadi kesaksian, hidup mereka kemudian menjadi garam dan terang, hidup mereka kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain begitu suka dengan kehidupan yang sudah berubah dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, yang paling gampang, Saudara, apakah kita sudah berubah? Apa kata orang tentang kita? Apa penilaian orang lain tentang kita? Kalau penilaian orang lain buruk tentang kita, yang penilaian itu bukan didasarkan karena sentimen pribadi, ya, tapi penilaian yang murni, jujur, Saudara. Ya, kalau penilaian orang lain tentang kita buruk, artinya sebenarnya kita belum berubah. Tapi kalau penilaian orang lain itu kepada kita, Saudara, betul-betul murni dari hati, bukan karena kita dekat dengan dia, bukan karena kita selalu memberikan sesuatu kepada orang itu, Saudara, tetapi orang lain menilai kita dengan jujur dari hati kita, dari hati yang paling dalam tentang kita, dan kemudian orang itu suka dengan kehidupan kita yang baru karena kita sudah mengalami perubahan. Orang lain itu mungkin tahu dulu kita adalah orang yang seperti apa. Mungkin orang lain dulu tahu, orang itu yang menilai diri kita mungkin dulu tahu tentang kita adalah seorang yang pembohong, kita adalah seorang yang kasar, kita adalah orang yang gampang marah, emosional, Saudara, orang yang egois dan sebagainya. Tetapi kemudian orang lain itu melihat perubahan kehidupan kita menjadi baik dari hari ke hari, kemudian berkata, aku suka akan hidupmu, aku suka akan kehidupanmu yang sekarang. Itu artinya kita sebenarnya sudah mengalami perubahan yang semakin baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulannya bagi kita selama memperingati Pentakosta, camkan firman Tuhan ini baik-baik, ya. Roh Kudus akan menolong kita untuk bersaksi. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengalami perubahan yang semakin hari semakin baik. Selalu saya katakan, semakin hari pribadi kita, karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Beberapa hari yang lalu saya melihat status atau WA, bagus sekali dalam bahasa Inggris. Di sini dikatakan wake up dan make up. Bangun, bangkit. Ini yang menjadi tujuan Pentakosta. Semangat.
Dalam melalui peringatan Pentakosta ini, iman kita, rohani kita wake up, bangkit, bangun kembali, ciayo, semangat, dan juga make up, dan berubah, saudara, memperbaiki diri. Roh Kudus akan menolong kita. Biarlah ke depan, saudara, setelah peringatan Pentakosta ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan, setia, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Momen memperingati Pentakosta ini Tuhan, Roh Kudus menolong kami ya Bapa, untuk bersaksi melalui kehidupan kami, bersaksi menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah kepada orang lain, dan Roh Kudus menolong kami untuk merubah hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian doksologi. Jemaat saya silakan untuk berdiri dan doa berkat oleh penginjil Apri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Allah zaman sumber berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dari tempat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang daripadanya. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan Pencipta kita, kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat